Ada istilah tahallul awal, ada istilah tahallul tsani, teman-teman. Jadi ini sedikit penting, bukan sedikit penting, memang penting. Memang harus tahu calon jemaah tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang memang harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, para pemirsa, para subscriber setia kami, mudah-mudahan dalam keadaan sehat tentunya, mudah-mudahan dalam keadaan bahagia tentunya. Saya doakan dari tanah suci Mekah ini, mudah-mudahan teman-teman sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang belum sempat melakukan ibadah umroh dan yang ingin melakukan ibadah umroh, yang ada keinginan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran, diberi jalan untuk melakukan ibadah umroh ataupun haji, teman-teman. Insya Allah. Kalau sudah ada niat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kegampangan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berada di tanah suci Mekkatul Mukarramah. Sebentar lagi kita akan menyambut uh, ibadah haji. Subhanallah, mudah-mudahan semua teman-teman sekalian yang khususnya yang sudah berada di tanah suci Mekah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran, diberi kegampangan untuk melakukan ibadah haji, teman-teman. Insya Allah kurang 40 hari lagi kita akan menjumpai ibadah, yaitu ibadah haji, insya Allah, teman-teman. Cuman banyak pertanyaan, banyak keiskalan, banyak masalah, baik ketika melakukan ibadah umroh ataupun ketika melakukan ibadah haji, teman-teman. Bahkan haji itu lebih kompleks, teman-teman. Masalah daripada orang melakukan ibadah haji lebih kompleks, lebih banyak masalahnya. Mohon maaf. Jadi kadang meskipun kita tahu dalam teori, dalam kitab-kitab kita sudah baca, cuman kalau tidak ada praktik dalam melakukan ibadah haji, kita tidak langsung praktik ketika melakukan ibadah, entah itu wukuf di Arafah, entah itu mabit di Musdalifah, di Mina, bahkan pelemparan jumroh dan lain sebagainya. Ini kadang repot, teman-teman. Jadi meskipun kita sudah mengenal teorinya, kalau tidak melakukan langsung, ini masih janggal, teman-teman. Kejanggalan dari teman-teman, ada yang nanya kepada kita, kok ada tahlul kedua, Mas? Gitu. Jadi teman-teman ada yang nanya, kok tahlulnya 2 kali ketika orang melakukan ibadah haji? Jadi itu gunanya untuk melakukan langsung, praktek langsung untuk melakukan ibadah haji. Ya, teman-teman. Haji ini, orang yang melakukan ibadah haji ini memang 2 kali bertahlul, teman-teman. Ada istilah tahlul awal, ada istilah tahlul tsani, teman-teman. Jadi ini sedikit penting, bukan sedikit penting, memang penting. Memang harus tahu calon jemaah tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, memang harus tahu. Karena mohon maaf, karena fatal ketika kita tidak tahu dan tidak dikerjakan, ini bisa menggugurkan pahala kita atau nanti kita harus mendapatkan takzir yang namanya dzam dan sebagainya ketika ketidaktahuan kita itu. Jadi mohon maaf, kami tidak sedikit kami bicara tentang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Haji ini memang ada 2 tahallul. Tahallul. Yang pertama, tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal ini, teman-teman, ada hubungannya dengan 4 pekerjaan. Ada hubungannya dengan 4 pekerjaan. Yang pertama, yaitu bisa berhubungan dengan melempar jumrotul aqabah, juga ada hubungannya dengan menggunting rambut, juga ada hubungannya dengan tawaf, juga ada hubungannya dengan apa? Dengan sa'i dan sebagainya, teman-teman.
Jadi ada berapa perkara, 4 perkara yang berhubungan dengan apa? Dengan orang nanti bisa dikatakan sudah tahlul awal, teman-teman. Kapan kita boleh tahlul awal dan kapan kita boleh boleh tahlul tsani? Dan nanti insya Allah, dan seperti apa mekanisme, apakah kita setelah tahallul nanti bisa memakai parfum dan sebagainya? Sedikit. Kita diperbolehkan untuk tahlul awal, yaitu ketika kita sudah melakukan perkara 2 dari 3 perkara, teman-teman. Jadi kita ketika sudah melakukan 2 perkara dari 3 perkara ini, maka akan dikatakan kita tahallul awal, teman-teman. Yang pertama, yaitu ada kalanya ketika orang melakukan ibadah Jumratul Aqobah. Nah, ketika orang melakukan Jumratul Aqobah dengan menggunting rambut, ini bisa dikatakan tahallul awal. Nah, ada juga kalanya orang melakukan melempar Jumratul Aqobah dengan tawaf ifadah juga sa'inya, ini juga bisa dikatakan sudah boleh tahallul awal, teman-teman. Atau tidak, kita bisa melakukan tawaf dengan gunting rambut. Nah, ketika melakukan tawaf plus sa'inya dan nanti gunting rambut, itu juga kita dikatakan apa? Tahallul awal, teman-teman. Mohon maaf, jadi saya ulang, orang nanti bisa dikatakan orang itu tahallul awal ketika melakukan 2 perkara dari 3 perkara. Yaitu perkara apa? 1, perkara Jumratul Aqabah. Kedua, atau kita menggunting rambut. Ketiga, kita yaitu tawaf dan menggunting rambut, teman-teman. Kita tinggal pilih. Tinggal pilih apa mau Jumratul Aqabah plus tawaf, apakah mau apa? Jumratul Aqabah pas menggunting rambut untuk mendapatkan tahlul awal, seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dipilih. Tahlul awal itu ada, bisa dipilih, entah itu mau yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Terus untuk kita dikatakan tahlul tsani, kapan tahlul tsani? Nah, kan tadi ada tahlul awal. Sekarang tahlul tsani. Yang dikatakan orang itu sudah dalam keadaan tahlul tsani atau bisa dikatakan tahlul tsani, yaitu ketika telah mengerjakan ketiga-tiganya, teman-teman. Telah mengerjakan apa? 1, Jumratul Aqobah dikerjakan. 2, menggunting rambut juga dikerjakan. Ketiga, tawaf juga dikerjakan. Sa'i juga dikerjakan. Ini kita bisa dikatakan tahlul tsani, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada perbedaan antara tahlul awal dan tahlul tsani, itu ada perbedaan. Yang perbedaannya tipis sekali. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang ketika kita tahu kapan tahlul awal dan kapan tahlul tsani, ini sekarang kan pertamanya kita kan sudah melakukan ibadah haji itu kan sudah keadaan ihram, teman-teman. Kita tidak diperbolehkan apa? Memakai parfum. Juga kita tidak diperbolehkan memakai apa? Menjatuhkan rambut, memakai minyak rambut atau akad nikah atau berhubungan intim dengan suami istri. Itu tidak diperbolehkan selama kita melakukan ibadah haji. Sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita tahallul awal, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Nah, kasusnya ketika kita sudah melakukan tahallul awal, ini apa saja sih yang bisa kita diperbolehkan? Iya, teman-teman. Ketika kita sudah melakukan tahallul awal, maka hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan tadinya setelah kita melakukan ibadah haji, setelah tahallul awal, maka diperbolehkan, teman-teman. Jadi yang tadinya tidak diperbolehkan memakai parfum, setelah tahlul awal kita diperbolehkan bebas. Setelah tadi kita tidak diperbolehkan memakai baju selain baju ihram bagi laki-laki atau menutup apa? Menutup muka bagi seorang perempuan, maka setelah tahlul awal itu diperbolehkan, teman-teman. Jadi semua larangan-larangan yang tadinya dilarang setelah tahallul awal ini diperbolehkan semua, kecuali apa? Maka disebutkan dalam kitab kecuali hubungan intim suami istri. Nah, ini.
Jadi hubungan intim suami istri setelah melakukan tahallul awal ini tetap dilarang. Setelah melakukan tahallul awal tetap tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Ini penting sekali. Ini penting. Jadi boleh semua. Kita boleh. Sing penting satu, jangan berhubungan suami istri. Maka disebutkan lagi, bukan cuma berhubungan suami istri, melainkan akdun nikah pun di situ tidak diperbolehkan. Dalam salah satu kitab itu tidak diperbolehkan. Yaitu yang tidak diperbolehkan cuman yaitu tidak diperbolehkan hubungan suami istri dan tidak diperbolehkan akad nikah setelah melakukan tahallul awal. Nah, seperti itu. Lepas semua, baju kita lepas semua. Kecuali dua itu. Nah, terus kapan untuk kita diperbolehkan berhubungan suami istri? Nah, penting. Kapan kita diperbolehkan akad nikah dan dalam melakukan ibadah haji ini? Jamaah haji diperbolehkan nanti berhubungan intim suami istri atau akad nikah, yaitu setelah melakukan apa? Setelah melakukan tahallul tsani, teman-teman. Jadi setelah melakukan tahallul tsani, setelah mengerjakan hal-hal yang nanti bisa dikatakan tahallul tsani, maka diperbolehkan suami istri tidur bareng, berhubungan atau akad nikah. Jadi seperti yang tadi awal saya katakan, tahallul tsani yaitu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya, yaitu contohnya sudah melakukan jumratul aqabah, sudah melakukan menggunting rambut, halku atau membotak atau menggunting, sudah melakukan tawaf ifadah, plus sa'inya, plus apa? Plus gunting rambut, teman-teman. Ketika hal itu sudah kita kerjakan, maka tahallul tsani berhasil, teman-teman. Atau hasil tahallul tsani dan kita diperbolehkan melakukan suami istri, melakukan hubungan dan akad nikah seperti itu. Jadi banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah haji yang memang banyak sekali. Mohon maaf, Al-Fakir pun banyak hal-hal yang memang tidak ditemukan masalah-masalah itu, apalagi orang-orang yang memang awam atau memang sudah sepuh dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, para tamu Rasulullah yang melakukan ibadah haji tahun ini, yaitu tahun 2025, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran semua, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam perjalanan, dan sampai-sampai nanti ibadah kita dijadikan ibadah yang makbul, ibadah yang mabrur, menjadikan jembatan kelak menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan semua perkara-perkara kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.